يلا عساها في الجنان تنعم بخيرات حسان بنية القبول وتمام كل سول ومأمول وصنشان ظاهرا باطنا في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وأهل بيته أجمعين وجميع الأولياء الصالحين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم يا رحم يعلي درجات الجنة مع الصديقين والشهداء والصالحين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من
حملنا مع نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراط مستقيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي زمان على أمتي يفرون من العلماء والفقهاء فيبتليهم الله بثلاثة بليات أولها يرفع الله البركة من كسبهم والثانية يسلط الله عليهم سلطانا ظالما والثالثة يخرجون من الدنيا بغير إيمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والسyakirin أما بعد. Yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, para habaib, para pengurus Masjid Al-Hidayah, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, seluruh hadirin hadirat undangan yang sempat berhadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dengan melangkahkan kaki dari rumah menuju tempat yang mulia ini, rumahnya Allah, sebaik-baik tempat oleh Allah dicatat sebagai ibadah yang diridhoinya, dan tentu saja akan diberikannya pahala yang berlipat ganda untuk mengisi perbendaharaan pahala kita yang nantinya bermanfaat di akhirat. Alhamdulillah wa syukrulillah, menjelang akhir daripada bulan Rajab barangkali ini, yang ke-30 kayaknya. Besok sudah memasuki satu Sya'ban. Sering kita panjatkan doa sudah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballaghna Ramadan. Ya Allah, berkati kami di dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan panjangkan umur kami sehingga sampai pada Ramadan. Mudah-mudahan doa itu terkabul. Tidak berapa lama lagi kita akan memasuki nisfu Sya'ban. Selanjutnya kita akan memasuki bulan yang paling dinanti-nantikan oleh yang orang beriman, yaitu bulan Ramadan. Meskipun kita tidak bisa mengingkari, memungkiri kenyataan masih dalam suasana COVID-19 ini. Nah, namun sudah berkurang daripada biasa sejak awal-awal terjadinya COVID ini. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit akan menghilang di sekeliling kita, dan kita bisa beraktivitas untuk kegiatan keagamaan nanti Ramadan dan beridul fitri seperti mana biasa.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Peristiwa Isra dan Mi'raj tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Sejak awal daripada bulan Rajab sudah ada yang memulai memperingati, mendatangkan, bahkan sudah menjadwalkan itu sebelum daripada bulan Rajabnya datang. Kok penceramahnya dari ini, Habib ini, dari kota ini sudah dijadwal. Rupanya di sini kada ada besi jadwal, jadi langsung menunjuk ulun aja buktinya. Kada apa-apa. Ya, artinya itulah fenomenanya, kenyataannya bahwa orang melaksanakan kegiatan Isra dan Mi'raj ini, apalagi dibarengi dengan haulnya Abah Guru sekumpul. Di sini kayak itu juga kah? Ya. Nah itu. Artinya di sini kada mau juga ketinggalan. Ya. Nah dengan sudah kita, apalagi ini sudah di penghujung, tentu sudah banyak pengetahuan yang kita peroleh dari hasil kita hadir dan mendengar apa yang disampaikan oleh juru dakwah, penceramah, baik yang lokal maupun yang dari luar. Namun jika ulun betakun lah hasil ceramah yang pian dangar itu nah, coba-coba berapa tempat yang Nabi singgahi untuk sholat setelah beliau itu diberikan seekor borak sebagai tunggangan sebelum sampai ke Masjidil Aqsa. Ada berapa tempat yang disinggahi Nabi? Ya. Maka sejak awal sudah mendengar Ustadz ini nih hadir mengaji ayo adalah, atau kita ubah pertanyaannya, ketika Nabi Mi'raj naik ke langit pertama, kedua sampai ketujuh, adakah yang bisa menjelaskan naik langit pertama Nabi siapa, kedua Nabi siapa, ketiga Nabi siapa yang ditemui oleh Rasulullah sampai ketujuh? Adakah sudah? Kenapa? Maka sejak awal sudah, kalau ini penataran nih dapat turun mestinya menjawab. Ini untuk mencek keberhasilan kita dalam melaksanakan kegiatan dakwah Isra dan Mi'raj ini nah, berhasil atau tidak. Nah, kalau kita tidak bisa menjelaskan itu, berarti pendapatan kita selama ini boleh dikatakan nol. Tapi kalau penceramahnya cerita tentang paloy, pian tertawa sampai air mata keluar, wah ingat banar tuh guru anu tuh ceramahnya, kisahnya, waduh rami banar, kadang mengantuk undaja. Itu aja diingat deh. Masalah perjalanan Nabi dari langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh, nol, kadada ingatnya. Nah. Baik, ulun secara ringkas aja dulu menyampaikan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbaring-baring di Hijir Ismail di antara dua orang sepupu beliau. Nah tiba-tiba tertidur keduanya, Nabi langsung diangkat oleh malaikat Jibril, dibawa ke tepian sumur Jam-Jam, lalu dioperasi. Setelah dioperasi itu tanpa mengeluarkan darah, tanpa rasa sakit, dan tanpa menggunakan alat, dibuka dada Nabi, diambil hati, dibersihkan. Ada kotoran situ segumpal daging yang hitam. Hadzus syaitan, ujar Jibril, ini bagian syaitan. Nabi saja ada itu, makanya itu yang dibuang. Apalagi kita ini. Lalu dibersihkan,
kemudian dipenuhi dengan iman, hilm, sabar, apa-apa ilmu, kayak beluruk aja lagi dengan sifat-sifat yang kepujian diisi, lalu ditutup lagi tanpa ada bekas daripada operasi. Ringkas cerita, lalu didatangkan seekor borak. Ketika datang seekor borak ini, boraknya itu pina maungah benar. Wah, bahindi-hindi kehimungannya. Ujar Jibril, beradab-adab nih Rasulullah ini nah. Kenapa jadi kehimungan? Karena boraknya ini diambil daripada surga. Nah, untuk mengambilnya ini diutus seorang malaikat mencari di surga mana tonggangan kendaraan nabi yang paling baik. Banyak beterbangan di surga itu borak. Bingung memilih yang mana yang mesti. Ada seekor borak itu yang kelihatan sedih. Kelihatan sedih. Nah, barangkali ini nih, coba ditanya oleh malaikat ini. Wahai borak, kenapa kamu tidak ikut borak-borak yang lain berterbangan gembira di dalam surga? Toh kamu sedih di sini, ada apa? Ujar borak itu, ada sesuatu, seseorang yang kepikiran oleh aku. Semenjak aku itu minum di telaganya yang ada di surga itu, ada bayang-bayang, karena banyu di surga itu, telaga surga itu kada jernih, tidak karuh seperti mana Sungai Barito. Yang bercermin kada kelihatan di Sungai Barito ini. Ada bayang-bayang tapi kada jelas karena karuh. Tapi di situ bening sehingga bagaikan bercermin di kaca. Oleh borak terlihat di dahinya ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau Allah aku sudah mengenal, pencipta alam semesta ini, pencipta surga yang kutempati ini. Tetapi kalau Muhammadur Rasulullah yang di sampingnya ini yang aku ingin tahu. Orang ini yang aku rindukan, sehingga semenjak aku tahu orang itu ada di dahiku, berarti orang ini orang yang penting. Orang ini pasti disayangi oleh Allah, pasti dicintai oleh Allah. Maka timbullah rasa cintaku, timbullah rasa rinduku. Karena sebab cinta dan rindu 40 tahun kada makan laginya di surga. Borak itu tadi. Yang lain terbang kayak itu. Ada ini kada. Mikirakan nih. Yang di dahi tadi. Mana orangnya? Sudah juga berjalan-jalan di surga kemana-kemana sudah. Kada bertamuan yang namanya Muhammadur Rasulullah itu. 40 tahun biar mengganang itu. Kada makan, kada kakaruan guring. Daripada apa bahasa kita ngibet kejur, saking rindunya dengan itu. Nah, ini binatang binatang surga dengan Rasulullah SAW baru melihat ininya aja. Namanya sedemikian rindunya sudah. Nah, kayak apalagi kita sebagai umatnya Rasulullah, sedalam apa rindu kita ini kepada Rasulullah SAW. Sering kita melihatkan tulisan-tulisan itu, bahkan kita di setiap sholat selalu membaca itu. Nah, ujar malaikat, pas banar aku datang nih hendak membawa ikam bertamuan dua orangnya. Maka kadang alih lagi seikung lipang dibawa. Turun ketika membawa borak itu bertemuan dengan Rasulullah, makanya buraknya tadi kehimungan baungah hindikinya. Jadi ujar malaikat Jibril, borak,
sadang-sadang sudah. Artinya beradab nih dua Rasulullah nih. Akhirnya boraknya ini tenang. Setelah tenang borak ini, Rasulullah sendiri lagi yang malah sedih. Disuruh untuk mengendari borak lang. Rasulullah tidak langsung. Kenapa? Termenung Nabi. Ada apa ya Rasulullah? Aku teringat umatku. Apakah umatku nanti juga akan berkendaraan seperti aku ini? Dan soal kendaraan aja Nabi ingat kegadangan. Kan, mon pian tuh nabi sepeda motor, bermobil, ingat juga kah dua Rasulullah dulu zaman onta. Rasulullah kada sawat menikmati onta, kada sawat menikmati mobil. Sepeda motor yang mahal sekarang ini sudah, yang mewah-mewah ya. Rasulullah beliau dulu onta, kadang-kadang berjalan kaki. Tapi Rasulullah ingat dengan umat. Borak oleh Jibril bahwa nanti di padang mahsyar umatmu yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, dia akan menuju padang mahsyar dari kubur pakai tunggangan. Boleh jadi borak nanti, boleh jadi apa, tergantung amal ibadahnya. Oh, kalau jar Nabi ada aja umatku kena nang betunggangan juga, ya sudah, baru Nabi menunggal borak. Ayat yang menceritakan Isra ini, subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, maha suci. Di dalam ajaran Islam, apabila kita itu melihat yang aneh-aneh, maka kita mengatakan subhanallah. Berarti perjalanan Isra, apalagi Mi'raj, itu adalah perjalanan yang aneh, yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Satu bukti ya, borak itu kecepatannya sejauh mata memandang yang melompat. Dia melompatkan kakinya, maka dia akan sampai sejauh mata memandang ke sana, dia meletakkan kakinya. Kecepatan lebih cepat dari pesawat supersonik sekarang ini. Pesawat tempur mana yang paling cepat? Tidak bisa melawan kecepatan borak itu. Dan hebatnya pula, bila mana datang di atas bila sedang mendaki, kakinya yang kaki mukanya yang berpendek, ya, nah, naik sehingga ini tetap datar Nabi. Amannya bemereng kita jumbalit Nabi. Nah, itu hebatnya. Jadi umpamanya ada gunung, maka kakinya borak itu berpendek yang di muka sehingga tetap. Nah, begitu melewati sudah gunungnya ini, berarti turun lagi kalau, maka yang di muka ini berpanjang, yang di belakang berpendek itu. Ini keistimewaannya borak yang bawa Nabi. Sejauh mata memandang. Coba bayangkan, ini yang aneh. Duduk di atas tunggangan itu borak tadi tanpa ada dinding, tanpa ada atap, dengan kecepatan sejauh mata memandang seperti itu, Nabi tidak jatuh. Coba sampean kalau ada pesawat di sini di atas aja, di atas atapnya itu, ya kira-kira kecepatan segugur lah. Itu anehnya. Selamat Nabi, makanya subhanallah, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dengan aman, tenteram, berada di atas udara bersama borak dengan kecepatan yang luar biasa. Nah, coba diamati ya, cerita ini. Nah, begitu turun, begitu sampai di suatu tempat, inzil ya Muhammad fasalli hahuna, turunlah kamu hai Muhammad di tempat ini, salatlah kamu. Turun Nabi.
Sholat Nabi. Setelah sholat selesai, Nabi berangkat lagi naik ke atas Buraq. Tidak banyak tanya, di mana saya sholat, kenapa saya sholat di sini. Inilah karena Rasulullah seorang hamba. Hamba itu apa yang diperintah dikerjakan, tidak perlu banyak tanya. Itu hamba. Nabi tidak menanyakan, kenapa saya mesti turun di sini? Kenapa saya mesti sholat? Kalau saya sholat berapa pahalanya? Apa fadilatnya? Gak tanya Nabi. Karena seorang hamba itu bekerja tanpa mengharap upah, tanpa takut dengan neraka, tanpa mengharap surga. Itu seorang hamba. Makanya pas aja Rasulullah disebut Subhanalladzi asra bi'abdihi. Gak tanya Nabi. Malah Jibril yang ngomong, wahai Muhammad, tahukah kamu di mana tadi sholat? Gak tahu kata Nabi. Kan kadang-kadang kita mau beribadah tuh entah baca salawat, entah sholat sunat apa, entah itu zikir, entah itu tarekat. Kadang-kadang mau rajin beribadah setelah melihat fadilatnya, upahannya apa. Mau puasa, misalkan puasa Asyura, mau puasa Tarawiyah, mau puasa Arafah, rajin setelah tahu fadilatnya, upahannya. Nah, berarti kita belum makam hamba. Apa bedanya kalau orang beribadah mengharap pahala? Sama dengan anak kita yang disuruh belikan ini, mak, bu, bah, ulun kadahakun kiole angsulannya gasan ulun. Rajin ininya disuruh, ada angsulannya. Munnya pas-pasan, purunnya mah jauh benar ke situ nah. Upahan. Nah, apa bedanya dengan anak tadi disuruh lalu mengharap upah? Kita baru mau rajin ibadah setelah ada tahu upahannya. Bisa lah dikatakan hamba? Belum lagi kita itu. Nah, lihat Rasulullah tadi begitu. Enggak tahu berapa fadilatnya, di mana dia sholat, kenapa mesti di sini sholat. Nah, hadirin rahimahullah, kamu tadi wahai Muhammad sholat di suatu tempat yang namanya Thaibah. Nabi kada jawab takun apa Thaibah itu. Justru malaikat Jibril yang menjelaskan Thaibah ini adalah kota, nanti akan menjadi kota yang ramai, yang berubah namanya, asalnya Yasrib, lalu Yasrib itu berubah Thaibah, dari Thaibah berubah Madinah. Disinilah tempat kamu nanti hijrah dan menetap, bahkan kamu akan berkubur di Madinah ini. Tahu sudah Nabi pacangan meninggal di situ di Madinah. Oh, ya Nabi, ya sudah terbang. Inzil ya Muhammad, fasalli hahuna. Tiba-tiba turun lagi, sholat lagi, selesai sholat terbang lagi. Nabi tidak menanya. Jibril yang menanya. Di mana tadi yang pertama, Pak? Yang pertama tadi singgahnya di mana? Hah? Ini bekal sempian nanti ditanya oleh Ustadz Yasin pian di dalam pengajian gini, apa aja guru musiswa ingatlah. Di mana tadi Thaibah. Satu supaya ada oleh-oleh bulik pulang tentang Isra Mi'raj itu. Baik. Nah, sudah naik, turun, sholat. Naik lagi, Nabi tidak bertanya, malah Jibril bertanya, tahukah kamu tadi sholat di mana? Tidak tahu. Kamu sholat adalah
di Baitul Lahmi, Baitul Lahim, Baitul Lahim sekarang. Rumah daging, tempat kelahirannya Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu ketika ibunya melahirkan tanpa ada apa ini spray di bawah itu enggak ada. Sehingga langsung bersentuhan dengan bumi, dengan tanah. Itu langsung gugur ke situ tubuh beliau. Lalu dikatakan tempat itu Baitullah, rumah daging Nabi Isa itu bersentuhan langsung dengan tanah di situ. Lalu Baitul oleh sekarang ini Baitul Lahim, Baitul Lahim. Nah itu, ya sudah di penjara. Berarti ini tempat sejarah diberitahu Nabi. Ada peristiwa di situ kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nah, asik-asik di udara, tidak berapa lama turun lagi Injil ya Muhammad fasalli hahuna. Turun lagi sami'na wa ata'na. Walaupun Jibril yang memerintahkan, padahal Jibril ini pangkatnya di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena memang ini adalah Jibril memang diutus untuk mengawal perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau tidak mau ini protokolernya yang mengatur baik atau tidaknya perjalanan Rasulullah dalam Isra Mi'raj ini. Turun, sholat, setelah sholat naik lagi. Nabi tidak menanya, Jibril menanya, di mana kamu sholat? Di Gunung Tursina. Gunung Tursina ini wahai Muhammad tempat munajatnya Nabi Musa dan berkata-kata berkalamnya Allah dengan Nabi Musa dengan sempurna kata di Gunung Tursina itu. Yang mana setelah Nabi Musa alaihissalam berkata-kata dengan Allah dengan sempurna kata, Gunung Tursina bukan tempat Allah bertemu, tetapi tempat Nabi Musa di situ. Karena kita yakin Allah tidak bertempat. Tetapi begitu Nabi Musa selesai munajat di sana, turun gunung, bertemu dengan jamaah, bertemu dengan umat. Nabi Musa muntah mendengar kata-kata manusia. Muntah. Kenapa? Karena Nabi Musa terasa enak, terasa lezat luar biasa mendengarkan kalam Allah secara langsung. Sehingga begitu turun mendengar kalam manusia, muntah karena jauh bedanya yang didengar kalamullah dengan kalamnya manusia. Sehingga Nabi Musa banyak menutup telinga habis mendengar kalam Allah yang lezat, yang luar biasa indahnya, enaknya, lezatnya mendengar kata-kata manusia. Wah, cicik rasanya Nabi Musa, hampir mau muntah, sehingga banyak bertutup telinga. Itu pengaruhnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sudah berapa tempat nih? Berapa tempat? 2, 3. Ayo ulangi. Yang pertama apa? Toy. Yang kedua, jangan buka catatan. Baitullah. Yang ketiga, Tursina. Ini kan, ini hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Sehingga kalau sampean turun dari masjid ini ada yang menanya, bisa menjawab, berhasil. Kalau bulik tuh ditakoni bini, amun pian jawaban apa yang oleh-olehnya tadi aja, kada tahu ya,
Ini curigainya kada hadir ke masjid tuh pian. Ini kada hadir abahnya nenek, kada tahu cerita Isra Mi'raj. Hati-hati nih, jangan-jangan ke bini anom. Alasan acara ya Allah. Jadi ini menangkal juga kecurigaan bini itu. Apa tadi? Kena lihati videonya. Nah, nangku sampaikan dua ikam nih. Tadi singgah di sini, singgah di sini, singgah di sini. Tuh ada yang sudah memvideo, nah lihat akan nah, oh bocor abahnya nih, setia nih. Nah itu ya 3 sudah. Yang berikutnya naik lagi, Injil ya Muhammad fasalli hahuna, turun engkau hai Muhammad dan sholat di sana. Sholat Nabi taat hamba. Setelah naik, karena selesai sudah sholat ditanya, di mana tadi kamu sholat? Nggak tahu kata Nabi. Disitulah kamu sholat tadi, Madian namanya, tempat istirahatnya Nabi Musa bersama pasukan tentaranya karena kelelahan dikejar oleh Fir'aun. Ya, sedang menuju Laut Merah. Madian ini tempatnya Nabi Musa istirahat. Nah ini bersejarah namanya. Oh ya Nabi tahu Nabi itu apa tadi tempatnya Dian. Oh pada ada nyambet Dian Madian. Madian. Nah, berapa sudah? 4. Setelah itu terbang lagi, lalu disuruh turun, tidak ada perintah sholat. Terakhir ini adalah Masjidil Aqsa. Nanti sholat juga Nabi bersama-sama ruhnya para anbiya, yang mana Rasulullah mengimami. Nah disinilah terbukti bahwa beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, bosnya, pemimpinnya, ketuanya daripada seluruh nabi dan rasul. Imam Nabi di situ jadi imam. Menurut riwayat itu pekerjaan sholatnya adalah, karena kan perintah sholat belum tahu lagi, praktek sholatnya belum, itu menurut ibadah sholatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi imam Nabi di situ. Nah sekarang berapa tempat itu? Berapa tempat tambah Masjid Aqsa berapa? 5 tempat ini sudah menunjukkan bahwa oleh-oleh yang akan diperoleh Nabi nanti ketika menghadap Allah, yang mana ibadah itu akan menjadi ibadah andalan umat Nabi Muhammad, yaitu berupa sholat. Memang 5 waktu tergambar dari perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, hingga di 5 tempat. Ini membuktikan syariat Nabi nanti berlaku untuk ibadah andalan berupa sholat. Berapa waktu? 5 waktu. Meskipun riwayatnya asalnya 50. Sudah di situ terbaca semuanya. Ya, terbaca. Nah, sudah. Lalu di situ Nabi disuguhi minuman karena haus. Kan kadada Nabi nih perjalanannya di tengah jalan nukar aqua kadada. Nukar lan segar kadada. Ya Allah. Atau singgah ke Caka kita nih ke Banjarkan, singgah kemana tuh? Rumah makan apa biasa? Kadada Nabi perjalanan rumah makan haus Nabi, lalu didatangkanlah oleh Jibril beberapa gelas air putih, air susu, air arak. Nabi milih mana kira-kira? Susu naik turun loh ini harga. Susu. Apa kata Jibril? Asabtal fitrah, pilihan kamu benar, tepat. Jikalau kamu memilih arak, niscaya menjadilah umatmu pemabuk. Nabi kada minum arak aja banyak yang mabuk.
Apalagi Nabi yang meminum arak waktu itu memilih niscaya Haji Upikin mabuk. Semuanya jadi mabuk karena pimpinannya mau luakan. Tetapi seandainya kamu wahai Muhammad memilih air yang putih, maka menjadilah umatmu akan tenggelam banjir. Tetapi air susu ini tepat sudah, karena air susu ini buat kita manusia adalah mulai bayi sampai untuk pertumbuhan. Bagus. Nggak ada orang mati karena minum air susu itu. Tapi untuk sehat semuanya. Nah itu. Tetapi Nabi meminumnya itu tidak habis, tertinggal sedikit. Kata Jibril, kenapa nggak dihabiskan? Karena kalau kamu nggak habis berarti yang sedikit ini akan masuk neraka umatmu. Wah, Nabi mendengar kayak itu, hancap, hadang jadi Jibril. Kadakala lagi sudah ketentuan seperti itu, kamu meninggal berarti ada umatmu nanti yang masuk neraka dulu, namun akhirnya mungkin ke surga karena ada dosa-dosanya. Anda semangatnya Nabi hendak menyelamatkan kita ini, kalau termasuk nang sedikit tadi. Karena itu kita berdoa kepada Allah, minta supaya termasuk susu yang diminum oleh Rasulullah, itu berarti surga. Jangan termasuk yang ditinggal itu. Nah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini ringkas-ringkas saja. Kalau ulun belajar dardir dulu, berapa kali pertemuan, apalagi yang susunan dari guru Fahmi Zamzam itu apa nama Mi'rajul Kubra atau Mi'rajul Kabir kah atau Kubra kah, ada kitabnya juga. Ada ulun dulu dardir di pinggirnya itu baca. Kuitan juga melajari. Nah itu walhasil sudah lalu didatangkan tangga. Nah karena merat ini burak kada terpakai lagi, tangga ngarannya Mi'raj, itu tangga-tangga. Tapi tangganya bukan yang naik, mungkin seperti lift aja sudah jalan sendiri aja lagi ke atas. Nah pada saat menemui langit pertama, malaikat Jibril membuka, istaftaha Jibril. Nah malaikat Jibril mengetuk itu pintunya langit itu, ya, minta dibukakan. Qala ya Jibril, siapakah situ? Man anta, siapa? Qala Jibril. Qila wa man ma'ak, ujar yang di dalam langitnya, langit pertama di atas. Siapa serta engkau? Qila Muhammad. Waqad bu'itsa ilaih, apakah memang disuruh untuk ke sini? Ya, waqad bu'itsa ilaih. Fa futiha lana fa idzan anabi Adam. Maka dibukakanlah, kata Rasulullah, pintu langit. Tiba-tiba saya bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Saya tidak panjang lebar di situ pertemuan itu, puji memuji sudah. Bagaimana apa yang terjadi situ panjang kita ceritakan. Nah, cukup aja langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Naik lagi, sama bahasanya tadi, minta bukakan, siapa engkau? Jibril. Ya, siapa serta engkau? Muhammad. Apakah memang diutus? Ya. Naik, dibukai. Tiba-tiba bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Yahya, Nabi Isa ini bersepupu. Nah, dua sudah. Dengan Nabi Isa dan Yahya. Naik ke langit ketiga, sama peristiwanya seperti itu. Tiba-tiba bertemu dengan Nabi ayo, Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Nah ini diingat nih ya. Jadi pulang nanti bisa menjelaskan dua bini, dua anak. Nah, itu ulun kada berkisah tentang corona, muyak sudah ya. Iya, corona aja.
Uyak ya sudah setahunan sudah corona pulang dah dibahas. Ini mah ambil yang ulun amati penceramah karena ulun sudah juga mendengar, meskipun di Purbalingga ulun lihat streamingnya juga, lihat sudah membaca ceramahnya ini kemana-mana larinya itu sudah. Yang riwayat yang aslinya ini yang kadang-kadang tidak diuraikan oleh penceramah itu. Karena itu kebiasaan di Kota Baru, karena melihat penceramah ini begitu bebas menyampaikan kadang-kadang di luar daripada cerita peristiwa Isra dan Mi'raj, maka supaya peringatan Isra dan Mi'rajnya itu ada, membaca hadis Nabi, bisa riwayat Bukhari, bisa riwayat Muslim. Itu yang asli, sumber aslinya dibaca. Sehingga penceramah silahkan mau ngomong kemana-kemana, silahkan. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj itu sudah dibacakan hadisnya. Ini kan kada dibaca kalau oleh. Nah, jadi ulun mau urut dah. Dah. Langit keberapa tadi? 3. 2 nabi. Yusuf. Lalu naik langit ke-4, bertemu dengan Nabi Harun. Ya kah? Naik 4, 3, 4 Idris. Nah, Idris ini Nabi yang sempat mati sebentar, lalu masuk dibawa oleh Israel melihat surga, sampai waktunya suruh balik ke Demang. Sidin kenyamanan sudah di surga, suruh balik. Bakal sidin tinggal sidin sandal sidin di surga. Banyak keluar sudah. Nah, malaikat Israel, sandalku di dalam surga tertinggal. Bawa balik kayak pulang. Batuk ada keluar lagi. Nah itu menurut riwayat itu, nya Nabi mati setumat aja sih din, mun mati nang anunya kada tedangan. Makanya mun ada kuburan Nabi Idris dusta itu. Nabi Idris sekarang di langit keempat. Menurut riwayat yang ulun baca di mana ini lupa, bahwa beliau mengajari tauhid kepada anak-anak umat Islam, anak-anak kita yang mati lagi kecil sebelum balik. Kalau nggak salah yang diajarkan ya abda'u bismillahirrahmanirrahim, itu yang diajarkan oleh Nabi Idris di sana dengan anak-anak kita, anak-anak umat Islam yang mati sebelum baliknya. Itu gawian sidin wah ini. Nah, mun kada percaya pian datangi sana. 4 sudah naik ke langit 5 Nabi Harun, naik ke langit ke-6 Nabi Musa, langit ke-7 Nabi Ibrahim. Nah, lalu ke Sidratil Muntaha, sapal ke Mustawa, wa ila liqa rabbil a'la, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, nah kita tidak bisa menceritakan, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan oleh-olehnya. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, Nabi kita, faradtu alaika wa ala ummatik, aku pardukan untukmu wahai Muhammad dan untuk umat engkau, khamsina salatan fi kulli yaumin wa lailatin, 50 kali salat sehari semalam. Fa'al wa ummatak, kerjakan olehmu dan umat engkau. Nabi namanya Abdun tadi, ya, seorang hamba, tidak pernah komplain apa yang disuruh, sampai wa ta'na, siap ya Allah, mendengar dan siap taat. 50 kali kada memikir Nabi kayak apa umat menggawi. Kalau Nabi yang mengerjakan 50 itu kada diragukan, pasti kawa Nabi. Tapi kita umatnya belum tentu lagi 50 kali sehari semalam. Kami menghitung-hitung tuh nalah 24 jam ini nah, ya. Kalau 24 jam itu kita kalikan menit,
60 kali 24. Yalah, dapat berapa tuh? Hanya bagi 50. Rasanya kada sawat, labi-labi sedikit seperempat jam sembahyang. Ya, tuntung sembahyang. Kira-kira kena seperempat jam lebih-lebih sholat lagi. Ya, apabila ke kantor, apabila ke perumahan, apabila begawi, kada kawa. Satu umat sembahyang, satu umat sampai bulah anak bisa kada sawat. Nah itu kalau 50 kali tadi, ya sudah, Nabi begitu gembira, tidak komplain, tidak meminta apa-apa, karena beliau menganggap diri sendiri kawa. Ringkas cerita ketika turun bertemu dengan Nabi Ibrahim, tidak masalah, hanya berpesan Nabi Ibrahim bahwa bumi ini luas, maka cocok untuk umatmu bertanam-tanam, tanam tanaman surga. Apa tanaman-tanamannya itu? Cukup mengucap, artinya surga Allah itu luas, maka layak umat kamu itu bertanam-tanam di surga. Ujian Nabi, apa bibitnya? Apa yang bisa ditanam di sana? Cukup mengucap subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Satu pohon sudah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dua pohon sudah. Nah itu. Maka apabila sudah ada kebun kita di sana, tanaman kita, biasanya orang ada alasan hendak bajingok ke sana. Bapak pian ke sana, kebunku ada. Maka bisa dipastikan orang yang mengamalkan itu masuk surga. Turun betakon pian ini, ya, adalah nah hendak ke Irian. Bapak aku ke Irian aja. Hari ini dulu nih, belum takon nih Irian. 10 tahun kemudian bertamuan 2 bulan, hanya datang ke Irian jar. Semalam kada hendak ke Irian, kada ada lalu. Kenapa? Wayah ini hendak ke Irian, anak minantu ada di sana. Nah itu tadi pastinya tulang. Ya Allah, Haji Upiknya kalau nyada kena SPBU-nya di sana, berangkat sananya. Ya, kayak itu juga bila kebun kita sudah ada di surga, pasti orangnya datang ke sana menengok. Nah banyak aja pokoknya membaca itu tadi untuk kebun-kebun di surga. Itu pesan Nabi Ibrahim saat Nabi itu turun tadi. Hafal sudah? Hafal sudah? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sepohon sudah situ. Nyaman deh. Di mobil kah, di sepeda motor, kau aja membaca itu. Ini kada sepeda motor, bakapit sini hele, HP. Bupa sambil bepander aja nah kayak itu sini pang bakapit HP. Diganti yang seperti itu tahunnya. Bagusnya memang di tempat sini di masjid spesial. Mau berapa targetkan 100 ke 100 pohon sudah di atas. Ini Nabi Ibrahim pesannya saat Isra dan Mi'raj ini. Begitu turun kepada Nabi Musa, Nabi Musa, wahai Muhammad, apa yang kamu lakukan bertemu dengan Allah? Ada yang patut disampaikan, ada yang kada semuanya disampaikan Nabi ya. Yang patut aja, oleh-oleh aja. Aku dipardukan bersama umatku 50 kali sehari semalam. 50 kali sehari semalam. Sholat kayak itu, ya. Tak kerucut dahi Nabi Musa mendengar 50 kali sehari semalam tadi. Nah, ya Nabi, tak kerucut. Amun ku pikir Muhammad lah banding-banding umatku deh. Umatku itu ganal-ganal orangnya. Ya. Dadanya ini aja, nah dadanya ini 7 hasta lebarnya. Nah hasta itu sini lah,
Coba Bang Pian ukur nih, ini 7 kali ini nah dada. Ya. Kira-kira dari sini ke situ nah. Atau dari tiang ke tiang ini bisa ada lah. Anggaplah kayak ini nah dadanya. Dari tiang ke tiang nih dadanya umat Nabi Musa. Ya, amunnya tingginya sama juga 7 hasta, sepombot. Ya Allah, segi 4. Tentu idealnya berapa tingginya itu? Kalau dadanya aja sudah kayak ini. Ayo bayangkan, membayangkan aja kau lah Pak Haji Upik nih. Tingginya berapa ke atas itu? Raksasa betul ini. Itu umat Nabi Musa. Nabi Musanya kayak itu juga. Nang kayak pohon nyurga bisa lebih lagi mendadanya 7 hasta tadi. Untung benar aja ganal-ganal gitu jelah. Ulun kira untung kita yang kecil-kecil nih. Kenapa? Kayak apa rumahnya, kayak apa sepatunya. Ayo biar. Kayak apa gelasnya minum, kayak apa kopiahnya, kayak apa bajunya, perlu kain yang banyak. Pian nih Bang, 2 meter aja cukup kalau. Kemudian itu berapa meter? Sekayu, belum tentu sekayu banyak. Besarnya itu. Nah, umatku seperti itu, 1 kali saja kewajiban sholat, boleh malam dikerjakan, boleh siang dikerjakan, tidak ditentukan waktunya. Banyak yang tidak mengerjakan. Umatmu kecil-kecil seperti ini, yang kulihat nah ukurannya kan Nabi Muhammad tuh. Seukuran kamu ini wahai Muhammad kecil-kecil, tentu tenaganya kecil. Tapi biar kecil-kecil umat Nabi Muhammad berisi senjata. Senjata itu amunnya kada berfungsi kada apa-apa, tapi bila berfungsi nah bangunnya itu hebatnya. Senjatanya bisa berpendek, bisa berpanjang, bisa berlama, bisa bakaras. Nah itu tentu 50 kali sehari semalam sangat dhaif, lemah. Kada kau menggawi sudah selesai. Lalu pas'alhu takhfifa li ummati, kembalilah kamu kepada Allah dan minta keringanan. Kembali kamu kepada Allah dan minta pas'alhu takhfifa li ummati, itu di garis bawahi. Mintalah keringanan untuk umat, bukan untuk pribadi. Begitu Nabi naik menghadap Allah kembali, ya Allah, khafif an ummati, beri keringanan umatku. Bukan khafif li wali ummati, tidak. Kenapa? Nabi, untuk Nabi 50 kali itu sanggup sidin menggawe. Cuma ini naik menghadap minta keringanan untuk kita semua ini agar tidak dibebankan 50 kali. Ini kalau dikenang Rasulullah berjuang untuk kita. Ini pun yang diberi turun 5 ya, pas'alu takhfifa li ummati, maka diberi turun 5. Sisa berapa Pak? Nabi turun, dihadang lagi oleh Nabi Musa, dihadang lagi. Kayak apa Muhammad 5 Bang dapat turun nah, jadi tinggal 4. Bah, kata sanggup umatmu. Ingat umatku tadi nah, ganal-ganal gitu, kada sanggup. Naik lagi Nabi. Maka minta Nabi ini kada berbatas lah. Pas'alhu takhfifa li ummatik, minta diturunkan, ringankan lagi ya Allah. Kalau pang 10, 20, kada, Nabi terserah Allah aja mau meringankan berapa. Ini daripada titelnya tadi, li abdihi, bi abdihi, seorang hamba. Diberi turun 5, juga turun, bolak-balik lagi kayak itu. Walhasil tinggal 5. Lalu turun kepada Nabi Musa, tinggal 5 lagi wahai Musa. Ada sanggup, ada sanggup. Paling kada sama 2 umatku, paling kada sama 2 umatku. Itu kehendak Nabi Musa tuh. Nah
Ujian Nabi aku kada purun lagi, sudah meminta kebanyakan 9 kali naik dikurangi 9 kali naik dikurangi sudah, maka kelipatannya 5. Naik lagi sekali parai sudah kurangi 5, kada ada oleh-oleh pulang. Takutan juga Nabi kalau sisa 5 kelipatannya 5 tadi 5 sisa 5 dikurangi 5 0, apalagi diharap oleh umat. Bujur juga ada cukup aja sudah Nabi besar ini nih. Tetapi Allah dengan kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad 5 diberikan, namun tidak mengurangi nilai pahalanya seperti mengerjakan 50 waktu. 1 dibalas 10 kali 5 50. Nah itu rahmatnya Allah Ta'ala. Jadi di sini perlu juga pian berterima kasih dua Nabi Musa karena mengurang-urangi ini. Tapi 5 itu pun banyak juga nang bebalang kambingan. Ada juga nang belang hadangan, parah sama sekali itu. Belang hadangan. Nah, disadari peristiwanya itu nah, ya. Dan ini adalah ibadah unggulan yang bakal diterima bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan salat, kehebatan salat, pertama SK-nya diterima langsung oleh Rasulullah tanpa perantara dari Allah. Yang kedua, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah, awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-shalah. Awal-awal seorang hamba dihisab nanti di hadapan Allah tentang salatnya, amalnya. Apabila salatnya baik, maka hajinya dan salatnya diterima. Yang lain haji, zakat, puasa dan lain-lain ibadah mengikut salatnya. Kada dinilai lagi. Ujar Allah, ujar malaikat, bagaimana? Ya Allah, nilainya sudah excellent salatnya. Salatnya ini bagus sudah, sempurna sudah. Kayak apa hajinya? Beres semua kata Allah. Tapi apabila fasadat sairu a'mali, apabila salatnya rusak, maka ibadah hajinya nang 10 kali, umrahnya yang 20 kali, sedekahnya sekian ditolak juga gara-gara salatnya itu. Kayak apa nih? Karena itu salat baik-baik dikerjakan, jangan asal-asal. Supaya bagus dan sempurna, baguru. Bagurunya kayak apa? Bakitab. Jangan bahapal kitab supaya langgeng bersambung, tuntung satu bab salat selesai. Kalau pakai ceramah kada batantu kemana-mana larinya, dan kada terkontrol, kada teratur. Lebih baik berkitab. Amun di sini ulun lihat streamingnya, ada Ustadz Yasin, ada Ustadz Latif, ada Ustadz Sugi ke posisi lah. Pikih ada kan? Siapa lagi yang pikih itu? Ada? Ustadz Ali, lihat pasannya pikih. Tentu tentang salat diikuti itu, ya. Karena masalah ilmu, ya Allah tidak menjamin. Kalau masalah rezeki Allah jamin. Jangan kita menggunakan waktu untuk habis-habis mengejar rezeki, padahal rezeki itu dijamin oleh Allah. Allah tidak pernah menjamin masalah ilmu dan pahala. Ini yang tidak dijamin, ini yang kita cari. Nah, kejar Pak. Jangan kita ada pengajian, ada majlis malah kita lari. Tuh. Tadi ulun bacakan hadis. Lah, amunnya ini bahaya kita. Nabi pernah mengingatkan, sayati zamanun ala ummati, selagi akan datang masa zaman terhadap umatku yang mana perilakunya ya firruna minal ulama wal fuqaha, mereka lari daripada ulama dan ahli fikih. Kada mau Bang, kada mau umpat mengaji, kada mau umpat hadir di majelisnya, kada mau bertakun tentang hukum, kada mau mendengar kalamnya,
nasihatnya lari namanya. Ulun guruai kada lari, bila ada ulama ulun begambar. Nah, pajang-pajang sana, majelisnya kada hadir. Agama kadada menyuruh, hadis Nabi kadada menyuruh, Al-Quran apalagi kalau ada tuan guru lalu kita bergambar, adakah? Mana hadisnya? Bergambar boleh, tetapi yang intinya disuruh kepada kita adalah belajar. Ya kah? Talabul ilmi faridatun ala muslimin ala kulli muslimin wa muslimatin. Belajarlah, tuntutlah ilmu. Menuntut ilmu itu fardu atas tiap-tiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Selfie itu aja yang dikejar. Majelis ini enggak didatangi. Bacaan Fatihah saja kada beres. Hadirin, ulun mengingatkan, kalau orang di hulu sana, mana sejauh-jauhnya kita sampai berbatasan di sana, Melaka sana nih perbatasannya nih, kalau kita nih dengan Melaka atau Mahakam Hulu kah ada tahu nih, atau Kalimantan Timur kah kalau arah sana nih, orang berdiam di perbatasan sana jauh daripada kota, lalu ditanya, kalau nya meninggal ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak sholat, atau sholat kenapa tidak sempurna? Bagaimana ya Allah ulun bisa sholat sempurna? Bagaimana ulun bisa sholat sempurna? Karena di sana kada ada yang mengajar, karena di sana tidak ada ustadz yang membuka majelis taklim. Barangkali keujurannya bisa diterima oleh Allah Ta'ala karena susahnya datang ke sini, berapa biaya hidup, apa ongkosnya. Tapi kita di tengah kota ini bahambur majelis taklim dengan berbagai macam pak ilmu yang diajarkannya. Alasan apa yang bisa kita kemukakan dengan Allah manakala Allah menanya, fulan, kenapa salat kamu tidak sempurna? Kenapa ibadah kamu tidak sempurna? Apa tidak ada tuan guru? Apa tidak ada majelis? Ada. Panggil Ustadz Yasin, mengajar kamu. Buka majelis kada? Buka. Panggil Ustadz Latif, mengajar kamu. Ada di majelis. Tapi kenapa kamu tidak hadir? Satu saja alasannya, malas. Gimana kamu sempurna? Mestinya kita manfaatkan di sini. Ya, siap? Siap ibu-ibu hadir? Hah? Siap hadir majelis di sini nanti? Ibu-ibu, bapak-bapak, kayak Pak, siap dah? Iya, banyak kan ini nih. Mudah-mudahan rajin banyak lah. Kalau dihitung ya. Nah, ulun berharap nih kayak ini nih hadirnya deh. Ya kah? Amun pian merasa sempurna, ulun menyuruh pian berdiri sini, ayo Pak ulun melihat salatnya. Bacaan Fatihah pian kayak Pak. Bacaan Fatihah menyakada sempurna itu ada Ustadz Abdullah yang siap melajari di rumah ulun setiap hari Jumat. Beliau membuka majelis itu khusus bacaan Al-Quran, dibujurakan Fatihahnya. Ya, kayak apa kita bisa sholat supaya diterima? Allah, sholat itu harus sempurna, kalau tidak sempurna tidak. Sampian aja ada kain misalkan, lalu diserahkan kepada tukang jahit, bawa ukur sudah, contohnya sudah, tiba-tiba setelah selesai diserahkan kepada kita, tangan sebelah kanan panjang, tangan sebelah kiri pendek, tangannya yang kanan ini panjang, yang kiri pendek, kira-kira menerima enggak? Kada hakun kalau menerima, kada hakun aku membayari aja, undang kayak ini baiki akan dulu. Nah itu kita aja mengambil upah dengan mau upah orang untuk menjahitkan baju, kalau tidak sempurna tidak menerima. Tentu Allah demikian juga. Nah lalu lantas bagaimana supaya kita sempurna? Sholat yang kita kerjakan, ibadah harus didasarkan baguru. Kullu amalin ya'malu bighairi ilmin, tiap-tiap amalan yang dikerjakan tanpa ilmu, fa'amaluhu mardudatun la tuqbalu, pasti sudah amal ibadahnya mardud, ditolak,
la tuqbalu, tidak diterima. Adakah rasa takut khawatir kayak itu sembian? Nah, kada salahnya sudah pengurus masjid ini membuka sudah selebar-lebarnya, meskipun di musim corona ini majelis sudah dibuka, meskipun ulun lihat ini hitungannya tadulu Darul Khair, tadulu Masjid Jami ya, tapi alhamdulillah sudah mulai, bahkan hampir setiap malam. Berapa malam ini yang jalan di sini? Ya, 3 malam lah, lumayan sudah ya. Nah, dimanfaatkan itu ya. Ulun lihat situ kitabnya yang dibaca anu tuh Takribul apa tuh ya, kemudian Ali, kemudian Pak ini Sabilal lah, nah, kemudian Ustadz Latif penawar hati kah? Latif Majer juga kah? Apa kita? Hidayatus Salikin itu campur juga fikih, tauhid ada di situ, dan tasawuf juga ada. Hidayatus Salikin lah, Abdul Samad Palembang. Nah, coba kita harus berperan Pak, hidup ini harus berperan. Jangan menjadi orang pengangguran, harus berperan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, satu dulu, peran kita, kun aliman, jadilah orang alim. Jadilah orang yang mengajar. Ya. Kalau tidak bisa ya, wah Ustadz, ulun kada kawan mengajar nah. Masuk kepada orang yang kedua, au muta'aliman, belajar peran kita. Dan ini sudah talazum, saling melengkapi. Tidak mungkin ada orang mengajar kalau tidak ada yang diajar. Tidak mungkin kita bisa belajar kalau tidak ada yang mengajar. Talazum. Ini pemain inti dalam soal ajar mengajar. Pemain inti ini. Ya, kalau orang main poli berapa pemain intinya? 6. Futsal 4. Futsal berapa? 5 futsal. Ya Allah, 5 itu pemain inti di dalam majelis ilmu. Aliman satu yang mengajar, muta'alliman ada yang mengajar, di pemain inti. Guru ulun kada kawan yang 2 itu mengajar, 4 belajar kada kawa jua, kada kawa po menjadi orang alim, apalagi menjadilah orang yang ketiga. Mustami'an, artinya hadir, ada juga tuh hadir bercungul-cungul itu ada juga, pada dengar meskipun kada baki kita ya, ada kena hadir, kena hadir. Nah, kalau yang 2 ini ngarannya pemain inti, ya Allah, dipasang terus pada saat pertandingan. Dari majelis salim ini pemain intinya tuan gurunya dan murid-muridnya. Nang pian datang sekali-sekali itu bukan pemain inti, itu cadangan. Sekali-kali dipasang. Ya. Jujur kah? Ya, ada nang tasilahu batis pemain inti baru cadangan masuk. Makanya datangnya sewaktu-waktu aja datang. Guru ulun kada kawa jua mustami'an sibuk benar, masih dibinta perannya. Au muhibban kada kawa jua hadir sewaktu-waktu parai lalu, tapi diakui deh, hendak jua dapat pahala nang kayak itu tadi, hendak jua berperan. Ayo ajar Rasulullah, menjadilah orang muhibban, orang yang cinta. Siapa yang cinta ini? Sponsor, penyandang dana. Ayo jabubuan ikam hadir di situ. Tuan guru mengajar, ikam jadi muridnya, ikam juga jadi mustami'nya. Tapi urusan nasi kotaknya aku. Ya kah? Sponsor kada? Biar aku di luar aja kada bercari aja nah. Cuma nasi kotaknya masuk, akuanya masuk, buah-buah salaknya masuk. Nah, sponsor. Kada kawa saikung berdua bertiga sponsor ini tadi. Ya.
Ada kada sponsor di sini? Nah, ini sponsor nah kayak ini sponsor. Kan di dalam olahraga silahkan kamu main futsal, bertanding sebaik-baiknya. Sepatu aku yang beres, baju aku yang nukar, makanannya, minumannya siap, suplemennya aku siap. Nah, biar aku kada umpat pinggiran aja, ya kah? Sponsor kalau tuh, nah penting itu. Kada kawa jalan ilmu, kada kawa jalan Islam kalau kada ada sponsor. Yang terakhir perannya kada kawa jua jadi sponsor. Pala takun khamisan. Jangan kamu jadi orang yang kelima, jangan nih ditangati. Tadi alim mengajar, lalu belajar, mendengar, muhibban sponsor. Jangan menjadi orang yang kelima, patahlik, celaka. Nah, ini celaka. Siapa yang kelima itu? Penonton. Lihat penonton tuh kayak pembisanya aja. Wah, bawa ke kiri, baunya ke kanan, bungul benar itu jen. Behindik-hindik ya penonton itu aja, hemat. Bila dilihatnya wasit tuh curang, wasitnya dihantamnya kena, penonton juga nama hantam, nambah kalahi bang, penonton juga, nambah matian, penonton juga. Jadi yang celaka itu penonton. Jadi apabila kita menonton aja orang ke majelis talim, mengajar gurunya, orang belajar, orang mendengar, orang rame mau unjuk nah, sponsor nah, ulun barang aja ininya, ulun jeruknya, ulun salaknya, ulun nasi kotaknya, ulun minuman kotaknya. Ayo, ini nonton aja. Hadir kada jua, menyumbang-nyumbang kada jua, patahlik, celaka gitu. Ayo japian menit 5, nang nomor 5 bagus saja. Akun kan nomor 5. Nah, tinggal kita aja pilih selamat. Ini sudah disampaikan kepada sempiat semua. Tinggal milih yang mana. Ya, ulun menyampaikan aja. Mun pian hendak celaka, pilih nang nomor 5. Ada apa-apa? 2 laki bini kita bakuran aja umanya, milih nomor 5 biar kita celaka ke neraka beratan. Bagus benar pian. Ya, kan ada halangan, kan ditangkap polisi. Ya. Munnya hendak nang bagus tadi, kada kawa jadi tuan guru, ya, kada kawa juga jadi tuan guru berataan. Siapa yang mengajar? Siapa yang mendengari? Jadi sudah ada peran masing-masing. Siap hadir di majelis, siap menjadi mustami, siap menjadi sponsor. Amun inya jua nang mengajar, amun inya jua nang jadi sponsor lah, hibannya. Itu nang kayak guru suku putu lengkap selengkapnya sidin. Nah hadir itu bubuhan guru-guruan, habib-habibam itu bilanya sudah tuntung maulid, tuntung majlis, makanan ke atas tuh, nasi samin, wah kajang dah. Sidin jua urusannya itu semua lengkap. Sidin tuh sidin jua nang mengajar, sidin jua nang menyiapkan segala-galanya. Ya kah? Sponsor cocok pana jadi pahala, karamatnya gana, memang kayak itu. Nah, jadi imbauan mudah-mudahan kalau ada yang punya kelebihan juga di samping hadir, ya bisa juga ini ditingkatkan masalah itunya tadi, muhibbannya tadi, sponsornya tadi, dapat pahala sempian bertambah, bukan sekadar hanya hadir di majelis, tapi juga pahala keberkahan daripada harta yang dimiliki. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, hanya ini yang dapat sampaikan ulun malam ini hendak bulik. Tadi pesawat meminta jam 8 di Banjar, diubahnya jadwal, asalnya ulun minta jam 14, dirubahnya menjadi jam 8.30. Wah, ulun kan ada sawatnya apalagi misi di sini nah. Ya tidak, ulun seperempat jam aja misi di sini, tuntung. Kada tahu Haji Upik marah kah, kada tahu, jangan berangkat ke sana, kada sawat kita. Nah tadi dinego untuk dipindah dari Layan menjadi Citylink menjadi jam 12. Nah jadi ulun kawa panjang ini
Ini berkat bantuan saudara kita Haji Tahir. Haji Tahir punya kenalan di Bandara Banjarmasin itu, nang kepala bandara aja itu nang bisa. Jadi bisa sidin mau urus di loketnya Alayan dibawa ke Citylink. Kayak apakah sidin mau urusinya? Orangnya pernah bertemu 2 ulun sekali, bagus, baik. Orang Jawa tapi dengan orang Banjar baik benar. Ulun barang gin dibawakan sidin, kada check in tiket langsung sidin nang manunya ngurusinya, jadi kada bertimbang barang segala macam. Itu yang Haji Tahir tadi ulun minta supaya menghubungi sidin, kawa kadi ubah menjadi Citylink, kawa aja sudah, berarti tiketnya di tangan sidin tuh, berarti isuk ulun bertambuan tuh dengan beliau. Nah itu berkat bantuan beliau itulah ulun juga kawa mesi lebih panjang di sini. Nah kalau ada salah hilap mohon dimaafkan ya. Kalau ada tutur kata yang tidak berkenan, sekali lagi ulun minta ampun, minta maaf, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini yang terbaik itu bukan dari diri ulun pribadi, itu adalah hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Justru ada hal yang kurang baik, itu hakikatnya dari diri pribadi sendiri. Makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seadanya aja lah. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha 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 illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. ثم نقرأ سورة الفاتحة وآية الكرسي وثلاثا من سورة الإخلاص ومعوذتين. نقدم ذلك إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه قرابته وأزواجه وأهل بيته أجمعين. ثم إلى روح شيخنا مربي روحنا العارف بالله محمد أمين بدلي وجميع الأولياء والصالحين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة بهذه النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بيده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إن لم يشاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما كبرناه وما هللناه وما سبحناه وما صليناه وما عملنا من أنواع الخيرات في هذا المجلس المبارك هدية بالغة ورحمة نازلة بركة شاملة صدقة متقبلة. نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة الصوفية المحققين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وإلى أرواح جميع الأولياء والصالحين خصوصا من أهل الطريق والسيون من النساء والرجال ومن مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها إنما كانوا وكان الكائن في علمك وحلت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين. ثم إلى أرواح ساداتنا أهل معنى وشبكة البقي وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح شيخنا مربي روحنا العارف بالله أبي محمد أمين بدلي إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع مشايخنا معلمنا وسادتنا وخصوصا إلى أرواح من لا زائر ولا ذاكر لهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتقبل حسناتهم واغفر سيئاتهم
واجعل الجنة مثواهم ومأواهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أوصل اللهم الثواب ذلك منا إليهم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والبهجة والشفاعة والنعمة والنور على قبرهم، واجعل يا الله قبرهم روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبرهم حفرة من حفار النيران. واجعل يا الله قراءتنا من القرآن والتهليل والصلوات والتسبيح وما عملنا من أنواع الخيرات فداء لهم من النار، وفكاكا لهم من النار، وعتقا لهم من النار، وبعدا لهم من النار، ونجاة لهم من النار. اللهم آتنا وإياهم أفضل ما آتيت عبادك الصالحين. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور، واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قولا لا إله إلا الله. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. كن كما غيث على الأفياء ماطر، صوته يروي قلوبا وخاطر، نفعه عم البوادي والحواطر. قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. املأ الأرواح حبا أبيضا، وانسى آلاما قضت فيما مضى. هذه الأيام تحلو بالرضا، قم بنا وانظر